Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Audita Lestari dari SMA Negeri 71 Jakarta, kelas 10C, absen 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu teks biografi beserta contohnya. Nah, yang pertama, aku mau ngejelasin definisi teks biografi. Jadi, teks biografi adalah satu bentuk teks yang berisi kisah atau cerita hidup suatu tokoh berupa perjuangannya, perlawanannya, ataupun prestasinya yang ditulis oleh orang lain dan biasanya dijadikan sebagai keteladanan. Lalu fungsi atau tujuannya itu apa sih? Seperti yang tadi udah aku bilang, fungsi dan tujuan dari teks biografi ini adalah untuk menceritakan kisah hidup seseorang yang bisa dijadikan motivasi atau keteladanan bagi orang lain. Nah, sebelum kita lanjut ke ciri-ciri teks biografi, aku mau ngasih tahu dulu ada yang namanya autobiografi. Autobiografi adalah satu bentuk lain dari teks biografi yang isinya itu ditulis sendiri dan secara langsung oleh tokoh itu sendiri yang menggunakan sudut pandang orang pertama. Oke, sekarang kita lanjut aja ke ciri-ciri. Jadi ada 4 ciri-ciri dari teks biografi. Yang pertama, kisahnya itu ditulis berdasarkan data dan juga pengalaman nyata, bukan imajinasi. Yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi. Yang ketiga, pengisahannya disusun berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Yang keempat, mengandung nilai keteladanan. Selanjutnya ada 3 struktur dari teks biografi. Yang pertama ada orientasi atau pendahuluan. Bagian ini berisi pengenalan awal tokoh seperti informasi latar belakang nama, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah peristiwa penting. Ini adalah inti biografi yang berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau sesuai urutan waktu, yang mencakup pengalaman, perjuangan, masalah, konflik, dan prestasi atau solusi yang dicapai oleh tokoh. Dan yang terakhir ada reorientasi atau penutup. Nah, bagian ini tuh sebenarnya optional ya. Ini tuh berisi komentar evaluatif, simpulan, atau pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Oke, langsung saja kita lanjut ke kaidah kebahasaan dari teks biografi. Yang pertama itu pastinya menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga, seperti dia, beliau, dan lain sebagainya. Atau pakai nama orangnya langsung. Terus juga menggunakan kata kerja, tindakan, atau verba material untuk menjelaskan si tokohnya ini tuh melakukan suatu pekerjaan. Contohnya itu kayak menulis, membaca, mendirikan, berjalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teks biografi itu juga menggunakan kata adjektiva atau kata sifat untuk memberikan deskripsi rinci mengenai sifat dari tokoh tersebut, seperti pintar, rajin, ulet, berani, dan lain sebagainya. Oke, kita persingkat aja. Jadi yang terakhir itu menggunakan konjungsi dan juga keterangan waktu seperti sebelum, setelah, kemudian, lalu, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung aja move on ke langkah penulisan. Jadi ada 5 tahap penulisan teks biografi. Yang pertama, tentuin dulu tokohnya yang mau ditulis itu siapa. Terus yang kedua, kita lakuin riset dulu, ngumpulin data dan juga informasi mengenai tokoh. Yang ketiga, menyusun kerangka awal berdasarkan struktur. Yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks biografi itu. Dan yang kelima, melakukan penyuntingan atau finishing. Kalau gitu, sekarang kita langsung ke contohnya aja yuk. Kalian pernah dengar nggak nama Tan Malaka? Kalau belum pernah, yuk kita kenalan sama Bapak Republik Indonesia. Ini adalah Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia yang mungkin untuk beberapa orang namanya masih terdengar asing. Tan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni 1897 dengan nama asli Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka. Ayahnya adalah H.M. Prasad Caniago, seorang buruh tani, dan ibunya adalah Rangkayo Sinasi Mabur, seorang putri tokoh terpandang di desa mereka. Sejak kecil, ia sudah bersekolah dan melanjutkan pendidikan di Quick School Bukit Tinggi, sekolah calon guru yang biasanya hanya bisa dimasuki oleh anak-anak terpandang. Selama ia tinggal di Belanda untuk sekolah, ia mulai mengenal paham liberalisme, nasionalisme, dan komunisme, yaitu berbagai sistem politik di Eropa. Kemudian, pada tahun 1922, ia ditangkap, diasingkan, dan menjadi buronan oleh pasukan Belanda karena aktivitas politiknya. Karena itulah, ia hidup berpindah-pindah di berbagai negara seperti Tiongkok, Rusia, Jepang, Singapura, dan Filipina.
Tan Malaka adalah pemikir revolusioner yang merumuskan konsep Republik Indonesia jauh sebelum proklamasi, yaitu melalui bukunya Nar de Republik Indonesia yang ditulis olehnya semasa ia menetap di Tiongkok pada tahun 1925. Dan karena hal itulah ia dikenal sebagai Bapak Republik Indonesia. Akhir hidupnya sangatlah tragis. Ia dipenjara lalu dihukum mati oleh tentara Indonesia tanpa proses pengadilan karena konflik politik, yakni penolakannya terhadap paham komunisme dan diplomasi dengan Belanda yang dilakukan oleh pemerintah saat itu. Maka dari itu, Tan Malaka wafat pada 21 Februari 1949 di Selopanggung, Kediri, Jawa Timur. Yang kemudian ia dimakamkan di lereng Gunung Wilis, Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dua buku lain yang ditulis oleh Tan Malaka adalah Madilog, yang berisi panduan untuk membangun cara berpikir materialisme, dialektika, dan logika sebagai fondasi kemajuan bangsa. Dan yang kedua adalah Dari Penjara ke Penjara, yang merupakan autobiografi Tan Malaka yang berisi riwayat hidupnya, pembelaannya terhadap proklamasi Republik Indonesia, serta pandangannya mengenai diplomasi dengan Belanda. Dan satu quotes dari Tan Malaka, kemerdekaan yang sesungguhnya tidak hanya diukur dari bebasnya suatu bangsa dari penjajahan fisik atau kekuasaan asing, tetapi dari pembebasan pikiran dari segala bentuk penindasan dan kebodohan. Tan Malaka dalam bukunya yang berjudul Madilog.